Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Permatasari. Oke, di sini jadi saya akan menjelaskan perilaku organisasi pada bab 5, yaitu kepribadian dan nilai. Yang pertama, apakah kepribadian? Jadi di sini kita mengetahui apakah itu kepribadian. Kepribadian atau personality adalah jumlah total cara-cara di mana seorang individu beraksi atas dan berinteraksi dengan orang lain. Kemudian gimana sih mengukur kepribadian itu? Alasan paling penting mengapa manajer perlu mengetahui bagaimana mengukur kepribadian yaitu untuk kegunaan uji kepribadian dalam keputusan perekrutan dan membantu manajer memprediksi siapa yang terbaik untuk sebuah pekerjaan. Kemudian, alat yang paling umum untuk mengukur kepribadian adalah melalui survei laporan diri, di mana individu mengevaluasi dirinya sendiri dalam serangkaian faktor, seperti saya sangat khawatir tentang masa depan. Kemudian, ada pembeda kepribadian. Sebuah debat awal dalam riset kepribadian berpusat pada apakah kepribadian seseorang merupakan faktor hereditas atau keturunan atau lingkungan. Nah, apa sih itu hereditas? Hereditas atau heredity yaitu faktor-faktor yang ditentukan saat konsepsi seperti biologis, fisik, dan pembentukan psikologis inheren. Kemudian, ada juga karakteristik-karakteristik kepribadian atau personality traits, yaitu karakteristik-karakteristik yang bertahan yang menjelaskan perilaku seorang individu. Kemudian, di sini ada indikator tipe Myers-Briggs. Yang pertama, indikator tipe Myers-Briggs adalah instrumen penilaian kepribadian yang paling umum digunakan di dunia atau tes kepribadian yang mengelompokkan 4 karakteristik dan mengklasifikasikan orang dalam satu dari 16 tipe kepribadian. Kemudian ada extrovert versus introvert. Individu-individu ekstrovert yaitu ramah, pandai bersosialisasi, dan percaya diri, sedangkan introvert itu cenderung kepada tenang dan pemalu. Kemudian ada yang ketiga, perasa versus intuitif. Tipe perasa praktis serta memilih rutin dan urutan. Mereka fokus pada detail, sedangkan intuitif bergantung pada proses, tidak sadar, dan melihat pada gambaran besar. Kemudian yang keempat ada memikirkan versus merasakan. Dalam tipe yang memikirkan, biasanya menggunakan penalaran dan logika yang untuk menangani masalah. Sedangkan tipe yang merasakan itu berpegang pada nilai-nilai dan emosi pribadi mereka. Kemudian yang kelima ada menilai versus menerima. Di sini ada tipe yang menilai menginginkan kendali dan memilih urutan dan struktur, sedangkan tipe yang menerima itu fleksibel dan spontan. Di sini ada model kepribadian 5 besar. Di sini ada 5. Yang pertama, ekstraversi atau extraversion adalah sebuah dimensi kepribadian yang menjelaskan seseorang yang mampu bersosialisasi, ekspresif, dan percaya diri. Kemudian yang kedua ada keramahan atau agreeableness, yaitu sebuah dimensi kepribadian yang menjelaskan seseorang yang baik, kooperatif, dan mempercayai. Kemudian yang ketiga ada kehati-hatian, adalah sebuah dimensi kepribadian yang menjelaskan seseorang yang bertanggung jawab, dapat diandalkan, persisten, dan teratur. Kemudian yang keempat ada stabilitas emosional, yaitu sebuah dimensi kepribadian yang mengkarakterisasi seseorang tenang, percaya diri, aman, versus gugup, depresi, dan tidak aman. Kemudian yang kelima ada keterbukaan pada pengalaman, yaitu sebuah dimensi kepribadian yang mengkarakterisasikan seseorang dari sisi imajinasi sensitif dan rasa ingin tahu. Nah, di sini sudah dikelompokkan model sifat 5 besar yang mempengaruhi kriteria perilaku organisasi. Di sini ada sifat 5 besar yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan. Yang pertama ada stabilitas emosi. Mengapa itu sangat relevan? Yaitu karena lebih sedikit pikiran dan emosi yang lebih negatif dan lebih tidak waspada yang berlebihan.
Apa sih pengaruhnya? Pengaruhnya itu seperti kepuasan hidup dan kerja yang lebih tinggi, level stres yang lebih rendah. Kemudian kalau di bagian sifat ekstraversi, relevannya itu keahlian interpersonal yang lebih baik, dominasi sosial yang lebih besar, dan lebih ekspresif secara emosional. Pengaruhnya itu seperti kinerja yang lebih baik, kepemimpinan yang lebih baik, kemudian kepuasan kerja dan hidup yang lebih baik. Kemudian ada sifat yang keterbukaan, yaitu mengapa itu sangat relevan, yaitu karena lebih meningkatkan pembelajaran, lebih kreatif, dan lebih fleksibel dan otonom. Pengaruhnya apa sih? Pengaruhnya yaitu dalam pelatihan kerja, peningkatan kepemimpinan, dan lebih adaptif terhadap perubahan. Kemudian ada sifat yang keramahan, yaitu relevannya itu lebih disukai, lebih patuh dan taat. Kemudian pengaruhnya itu di kinerja yang lebih baik, level perilaku menyimpang yang lebih rendah. Kemudian ada sifat yang terakhir yaitu kehati-hatian. Mengapa itu sangat relevan? Karena lebih banyak usaha dan persistensi atau kesungguhan. Kemudian lebih terdorong dan disiplin. Kemudian ada juga lebih teratur dan terencana. Pengaruhnya apa sih? Pengaruhnya yaitu kinerjanya yang lebih baik, kepemimpinan yang lebih baik, dan umur panjang. Kemudian ada tingkatan yang beragam dan relevan terhadap perilaku organisasi atau triad. Sini yang pertama ada Machiavellianisme atau MAS adalah suatu sikap individu yang melakukan tindakan berupa mengambil setiap keuntungan untuk diri sendiri tanpa memperhatikan hak atau klaim dari individu atau masyarakat. Kedua, ada narsisme atau narsisism adalah kecenderungan untuk sombong, memiliki rasa berlebihan akan pentingnya diri, membutuhkan kekaguman yang berlebihan, dan memiliki rasa kelayakan. Nah, ini merupakan sifat dari narsisme. Kemudian ada psikopat. Psikopat ini kecenderungan sedikitnya kepedulian atas orang lain dan kurangnya rasa bersalah atau menyesal saat tindakannya menyebabkan bahaya. Kemudian ada kerangka kerja pendekatan penghindaran. Kerangka kerja di mana individu beraksi pada rangsangan. Di sini ada motivasi-motivasinya, itu motivasi pendekatan dan penghindaran. Kalau dalam motivasi pendekatan yaitu lebih ketertarikan kita pada rangsangan positif. Dan kalau pada motivasi penghindaran yaitu respon kita pada rangsangan negatif. Kemudian ada sifat kepribadian lainnya yang relevan dengan perilaku organisasi. Sini ada evaluasi inti diri atau core self-evaluation, yaitu kesimpulan akhir yang dimiliki individu tentang kemampuan, kompetensi, dan nilai mereka sebagai individu. Kemudian ada pengawasan diri atau self-monitoring, yaitu suatu sikap kepribadian yang mengukur kemampuan seseorang individu untuk menyesuaikan perilakunya dengan faktor-faktor situasional eksternal. Yang terakhir ada kepribadian proaktif atau proaktif personality, yaitu orang-orang yang mengidentifikasi peluang, menunjukkan inisiatif, mengambil tindakan, dan bertahan sampai perubahan yang terjadi. Di sini ada kepribadian dan situasi. Itu lebih ke kekuatan situasi. Kekuatan situasi ini memuat teori kekuatan perilaku dan teori aktivasi sifat. Dalam kekuatan situasi ini terdapat kejelasan, kemudian konsistensi, ada juga batasan, dan konsekuensi. Nah, di sini ada juga nilai. Nilai ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, pentingnya nilai dan pembentukan nilai. Nilai terminal versus instrumental. Apa sih nilai terminal itu dengan instrumental? Nilai terminal atau terminal value yaitu hasil akhir yang diinginkan dari keberadaan sasaran yang ingin dicapai seseorang dalam hidupnya. Kemudian ada nilai instrumental atau instrumental value, yaitu mode perilaku yang lebih disukai atau alat untuk mencapai nilai terminal seseorang. Kemudian yang kedua ada nilai pada generasi. Sini terdapat pada tabel ya, nilai kerja dominan.
pada angkatan kerja saat ini. Nah, di sini kita bisa lihat kelompok-kelompoknya. Yang pertama ada veteran, memasuki angkatan kerja, yaitu sekitar 1950-an atau awal 1960-an. Rata-rata usianya itu 65 lebih. Kemudian nilai-nilai kerja yang dominan yaitu kerja keras, konservatif, patuh, loyal terhadap organisasi. Kemudian ada kelompok boomer, yaitu memasuki angkatan kerja 1965 sampai 1985. Sini rata-rata usianya yaitu awal 40-an sampai 60-an. Nilai kerja yang dominan yaitu pada usia ini keberhasilan, pencapaian, ambisi, tidak menyukai otoritas, dan loyal terhadap pekerjaan. Kemudian ada generasi X yaitu memasuki angkatan kerja 1980-an sampai 2000-an. Nah, di sini rata-rata usianya akhir 20-an sampai awal 40-an. Sini ada nilai kerja yang dominannya itu keseimbangan kerja atau kehidupan, berorientasi tim, tidak menyukai peraturan setia pada hubungan-hubungan. Kemudian yang terakhir ada kelompok next step, yaitu memasuki angkatan kerja 2000 sampai saat ini. Nah, ini pada kelompok ini terjadi pada angkatannya kita ya. Rata-ratanya di bawah 30. Sini nilai-nilai kerja yang dominan yaitu percaya diri, keberhasilan finansial, percaya diri tetapi berorientasi tim, kemudian setia pada diri sendiri dan hubungan-hubungan. Kemudian di sini ada mengaitkan kepribadian dan nilai-nilai individu di tempat kerja. Di sini ada teori kecocokan kepribadian pekerjaan atau personality job fit theory. Nah, di sini sebuah teori yang mengidentifikasi 6 tipe kepribadian dan mengusulkan bahwa kecocokan antara tipe kepribadian dan lingkungan pekerjaan menentukan kepuasan dan perputaran. Kemudian ada kecocokan orang organisasi. Pada dasarnya bahwa orang-orang tertarik pada dan dipilih oleh organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai mereka, dan mereka meninggalkan organisasi yang tidak cocok dengan kepribadiannya. Kemudian di sini ada nilai-nilai instrumental. Nah, yang pertama ada jarak kekuasaan atau power distance. Jarak kekuasaan atau power distance yaitu sebuah atribut budaya nasional yang menjelaskan tingkat di mana orang-orang dalam suatu negara menerima bahwa kekuasaan dalam institusi dan organisasi menyebar tidak merata. Kemudian ada individualisme versus kolektivisme. Nah, individualisme yaitu sebuah atribut budaya nasional yang menjelaskan tingkat di mana orang-orang lebih memilih untuk bertindak sebagai individu dibandingkan sebagai anggota dari kelompok. Kemudian kalau kolektivisme yaitu sebuah atribut budaya nasional yang menjelaskan sebuah kerangka sosial ketat di mana orang-orang mengharapkan yang lain dalam kelompok yang menjadi bagiannya untuk merawat dan melindungi mereka. Kemudian ada maskulinitas versus femininitas. Apa sifat maskulinitas itu? Maskulinitas yaitu sebuah atribut budaya nasional yang menjelaskan tingkat di mana budaya menyukai peran-peran maskulin tradisional seperti pencapaian, kekuasaan, dan kendali. Kemudian ada femininitas yaitu budaya melihat sedikit perbedaan antara peran pria dan wanita dan memperlakukan wanita sama dengan pria dalam segala hal. Kemudian ada penghindaran ketidakpastian, yaitu tingkat di mana orang-orang dalam suatu negara lebih memilih situasi yang struktur atau tidak terstruktur menentukan penghindaran ketidakpastian mereka. Kemudian ada orientasi jangka panjang versus jangka pendek. Nah, dalam versus orientasi jangka panjang itu melihat masa depan dan menghargai kebijaksanaan, persistensi, serta tradisi. Kemudian kalau dalam orientasi jangka pendek yaitu maksudnya orang-orang lebih menilai di sini dan saat ini. Maksudnya itu mereka lebih siap menerima perubahan dan tidak melihat komitmen sebagai rintangan untuk berubah. Nah, kemudian dari semua yang telah dijelaskan sebelum-sebelumnya, kita dapat meringkas atau ringkasan bahwa kepribadian berarti bagi perilaku organisasi. Ia tidak menjelaskan semua perilaku, tetapi ia menetapkan tahapannya.
Teori dan riset yang berkembang mengungkapkan bagaimana kepribadian berarti lebih dalam beberapa situasi dibandingkan yang lainnya. 5 besar telah menjadi kemajuan yang cukup penting meskipun doubt, triad, dan sifat-sifat lainnya juga berarti. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan dalam materi bab 5 ini. Apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.